Jadi memang berat untuk menjadi orang yang jujur, sulit untuk menjadi orang yang jujur, tapi berat dan sulit bukan tidak bisa. Meskipun di mana-mana orang sudah biasa berdusta, biarlah itu urusan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, mulai episode ini kita akan membahas akhlak terpuji. Kajian akhlak itu ada akhlak kepada siapa, dari segi objek dan dari segi nilai. Akhlak terpuji dan tercela, mahmudah dan mazmumah. Maka kita akan mulai pembahasan dari sekian banyak tema, yaitu tentang menjadi pribadi yang benar atau menjadi pribadi yang jujur. Ini sesuatu yang sangat penting. Semuanya nanti akan dibahas dari buku yang saya tulis, yaitu Be Excellent, menjadi pribadi terpuji. Di dalam bahasa Arab, jujur, benar itu adalah as-sidqu. As-sidqu. Nanti lawannya adalah al-kazib, yaitu dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan menjadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang jujur. Bergabunglah, bersahabatlah, berjamaahlah dengan orang-orang yang jujur. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita harus berusaha menjadi orang-orang yang jujur, meskipun di sana sini sudah begitu banyak orang yang berdusta, orang yang berbohong. Bahkan orang sepertinya banyak yang merasa nggak apa-apa berdusta, nggak apa-apa berbohong. Orang-orang juga pada bohong, katanya begitu. Orang-orang juga pada dusta. Ada lagi orang mengatakan apa? Zaman sekarang mana bisa jujur. Jadi memang berat untuk menjadi orang yang jujur, sulit untuk menjadi orang yang jujur, tapi berat dan sulit bukan tidak bisa. Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kemauan yang besar. Kalau begitu, jujur itu apa? As-sidqu atau benar adalah sesuainya sesuatu dengan kenyataan, baik dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Kalau sikap kita cinta di dalam hati, mestinya ekspresinya itu kita memang cinta pada seseorang. Tapi seringkali ngomongnya cinta, tapi di dalam hati itu dia sebenarnya benci. Itu tidak jujur dari segi sikap. Kalau perkataan, jujur dalam berkata, jujur dalam bicara. Katakan apa adanya. Punya, katakan punya. Enggak punya, katakan enggak punya. Mau, katakan mau. Enggak mau, katakan enggak mau. Kadang-kadang banyak orang yang tidak jujur. Punya, bilangnya enggak punya. Enggak punya, tapi ngaku punya. Enggak mau, bilangnya mau. Dan seterusnya. Jadi sesuai antara perkataan, sikap, dan perbuatan. Perbuatannya juga begitu. Ini punya kedudukan yang sangat penting. Sifat jujur punya kedudukan yang sangat penting, baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, alaikum bisidqi, wajib atas kamu berlaku jujur. Ini ditekankan oleh Nabi, wajib atas kamu berlaku jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan menghantarkan kamu kepada kebaikan. Jadi kalau kita jujur, kita menjadi baik. Kalau kita dusta, kita menjadi buruk. Jujur menghantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menghantarkan kamu kepada surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka semua kita harus menjadi orang yang baik. Dan untuk menjadi orang baik, setiap kita harus berlaku jujur. Kemudian di dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis riwayat Bukhari, sekarang hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, arba'un iza kunna fika fala alaika mimma fataka minad dunya. 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada padamu, tidak akan merugikan lepasnya segala sesuatu dari dunia daripadamu. Jadi seandainya kita nggak punya apa-apa, segala sesuatu lepas dari diri kita, hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau masih ada 4 hal ini, nggak rugi kita dalam hidup. Tapi sekalipun kita punya segala sesuatu, punya harta, punya kekuasaan, punya popularitas, punya apa saja, tapi kalau 4 hal ini nggak ada pada diri kita, jadi kita orang rugi. Apa itu? Hifzu amanah, yaitu memelihara amanah. Nanti kita akan bahas episode amanah. Jadi kita pelihara amanah. Kalau orang mengamanahi sesuatu kepada kita, maka laksanakan itu amanah. Yang kedua, wasidqu hadisin, tutur kata yang benar, ngomong yang jujur, bicara yang sesuai. Ini sesuatu yang sangat mendasar. Wa husnu khaliqatin, yaitu akhlak yang baik. Kalau kita punya akhlak yang baik dalam hidup ini, nggak rugi kita dalam hidup dunia akhirat, meskipun kita seandainya nggak punya apa-apa secara duniawi. Wa iffatu min tum'atin, yaitu kita bersih dari tamak, serakah. Kita tidak punya sifat serakah di dalam hidup ini. Nah, kalau ini menjadi sebuah penekanan, itu menunjukkan betapa penting kita menjadi orang yang jujur di dalam kehidupan itu. Karenanya para sahabat dibina, para sahabat Nabi dibimbing agar menjadi orang-orang yang jujur, jangan sampai menjadi orang-orang yang suka berdusta. Maka dalam konteks kehidupan kita, meskipun kita sulit untuk berlaku jujur, maka kita berusaha untuk berlaku jujur. Meskipun di mana-mana orang sudah biasa berdusta, biarlah itu urusan orang-orang. Kenapa? Tanggung jawab di hadapan Allah itu masing-masing. Nggak bisa kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Kenapa kamu berbohong? Habis orang tua saya juga berbohong, habis orang pemimpin saya juga berbohong, habis teman saya juga bohong, guru saya juga bohong. Enggak, itu urusan masing-masing orang, tanggung jawabnya. Kalau orang-orang berbohong, saya tidak. Begitu prinsip yang harus kita pegang. Maka Rasulullah, para sahabat itu mengapresiasi, menghormati, memuliakan orang-orang yang berlaku jujur. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan Nabi, kehidupan para khalifah, di mana orang jujur itu sangat diapresiasi, sangat dihormati. Sementara sekarang orang jujur nggak dihormati, orang jujur kadang tidak dimuliakan, malah dicela. Ada satu kalimat misalnya, satu kalimat saja, tapi itu
mencela orang yang jujur. Bodoh kamu, kebangetan jujur jadi orang. Nah, orang jujur dibilang bodoh. Ini jangan sampai kita ucapkan, jangan sampai kita lakukan. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita untuk pembahasan berikutnya, sehingga kita paham apa yang dimaksud dengan benar dan jujur itu. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.